Assalamualaikum, nama aku Ananda Nur Maharoma, mahasiswi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini aku bakalan menjelaskan mengenai etika dan hukum profesi ahli teknologi laboratorium medik. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita membahas mengenai etika dan hukum ahli teknologi laboratorium medik, kita harus mengetahui apa sih ahli teknologi laboratorium medik itu. Yuk kita simak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, nomenklatur menyebutkan bagi ahli teknologi laboratorium medik masih beragam, antara lain disebut sebagai analisis kesehatan, analisis medis, peranata laboratorium kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium kesehatan. Ahli teknologi laboratorium medik masuk pada jenis tenaga kesehatan kelompok tenaga teknik biomedik sebagaimana pasal 11 ayat 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang berbunyi, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. Pengertian dari ahli teknologi laboratorium medik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik, yaitu setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analisis kesehatan atau analisis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana sih tugas, pokok, dan fungsi ahli teknologi laboratorium medik? Nah, tugas pokok ahli teknologi laboratorium kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik sebagaimana terdapat pada standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan adalah A. Hematologi, kimia klinis, mikrobiologi, imunologi, serologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, biologi, dan kimia. Lalu apa sajakah fungsi ahli teknologi laboratorium medik? Fungsi ahli teknologi laboratorium kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik seperti menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370 Kemenkes SK 3 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan antara lain yaitu mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen, melakukan uji analitik terhadap reagen dan spesimen, mengoperasikan dan memelihara peralatan atau instrumen laboratorium, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji, mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. Kode etik. Bagaimanakah kode etik ahli teknologi laboratorium medik? Sebelum kita membahas mengenai kode etik ahli teknologi laboratorium medik, kita harus membahas apa itu kode etik. Kode etik merupakan sekumpulan atau ketentuan yang menjadi pedoman tingkat laku masyarakat yang bersumber atau yang didasar pada moral. Dari sudut filsafat, kode etik sebagai asas yang diwujudkan dalam norma yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku karena norma itu diturunkan dari asas. 3 hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi, yaitu 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang berhubungan etika dalam keanggotaan profesi. Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional ke-8 Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia atau MUNAS 8 Patelki tentang kode etik ahli laboratorium medik sebagai berikut. 1. Kewajiban ATLM terhadap profesi. Apa saja kewajiban ATLM terhadap profesi? Yaitu setiap ahli teknologi laboratorium medik
harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesinya, menjaga integritas, kejujuran, serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap tugas dan lingkungannya. Lalu, setiap ahli teknologi laboratorium medik berkewajiban menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dalam penyelenggaraan praktik profesinya. Setiap ahli teknologi laboratorium medik senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku, dan kode etik profesi. Setiap ATLM yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik atau SIP. Yang kedua, kewajiban ATLM terhadap teman sejawat dan profesi lainnya, yaitu setiap ATLM memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Setiap ATLM harus menjunjung tinggi kesetiakawanan dan sikap saling menghargai dengan teman sejawat dalam menyelenggarakan profesinya. Setiap ATLM harus membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan senantiasa berkualitas tinggi. Lalu, kewajiban ATLM terhadap pasien atau pemakai jasa. Setiap ATLM dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien dan atau pemakaian jasa pemakaian jasa tanpa membeda-bedakan kedudukan, golongan, suku, agama, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Setiap ATLM harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan atau pemakai jasa secara profesional. Setiap ATLM berkewajiban merahasiakan segala sesuatu, baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas yang dipercayakan kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berhak dan dimintai oleh pengadilan. Setiap ATLM dapat berkonsultasi merujuk atau kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Lalu, kewajiban ATLM terhadap masyarakat. Setiap ATLM dalam menjalankan praktik profesinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan serta nilai budaya, adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Setiap ATLM harus memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya baik secara teori maupun praktik kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap ATLM dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. Setiap ATLM harus dapat mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan norma-norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Lalu, ATLM juga mempunyai kewajiban kepada diri sendiri, seperti setiap ATLM senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi laboratorium medik maupun bidang lainnya yang dapat menunjang pelayanan profesinya. Dalam melakukan pekerjaannya, setiap ATLM harus bersikap dan berpenampilan sopan dan wajar serta selalu menjaga nilai-nilai kesopanan. Setiap ATLM harus memelihara kesehatan diri supaya dapat bekerja dan melayani dengan baik. Peraturan perundang-undangan bidang laboratorium medik diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi penyebutan profesi ahli teknologi laboratorium medik sebagai tenaga kesehatan pada kelompok tenaga teknik biomedika. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi tentang kualifikasi minimal, kewenangan, kewajiban perizinan, pemenuhan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atau SPO, mengutamakan hak penggunaan pelayanan bukan pada materi, peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, peraturan hak dan kewajiban seperti perlindungan hukum dan mendapat imbalan mediasi untuk penyelesaian kasus kelainan tenaga kesehatan.
Selain peraturan undang-undang, ada juga peraturan dan keputusan Kemenkes, seperti Kemenkes nomor 42 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Lalu nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat. Lalu ada juga Kemenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Lalu ada juga peraturan Kemenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Dan lain-lainnya dapat dibaca pada slide. Pada laboratorium medik terdapat permasalahan pada saat pemberian pelayanan seperti pada tahapan praanalitik, yaitu data pasien yang tidak lengkap, persiapan pasiennya yang kurang, terus beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti diet, obat-obatan, merokok, alkohol, aktivitas fisik, attitude, demam, trauma, variasi, umur, ras, jenis kelamin, dan kehamilan. Dan juga informasi tindakan yang kurang jelas, tidak dilakukan informed consent. Lalu prosedur pengambilan spesimen yang tidak terstandar, spesimen yang tidak memenuhi syarat, antikoagulan yang tidak tepat, penanganan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan. Lalu selain terdapat masalah pada tahap praanalitik atau praanalisis, terdapat juga permasalahan pada saat tahap analisisnya, seperti pemilihan metode pemeriksaan yang tidak sesuai, tidak ada uji kualitas media dan reagensia, lalu tidak ada kalibrasi dan perawatan laboratorium yang tidak baik, prosedur pelaksanaan tidak sesuai dengan SOP, sentrifugasi, peptidasi, inkubasi, dan pengukuran yang tidak tepat, dan kegiatan pemantauan mutu internal atau PMI tidak dilakukan secara optimal. Lalu ada juga masalah pada tahap pasca analitik atau pada saat selesai dilakukan analisa, yaitu pelaporan hasil yang tidak sesuai, validasi yang tidak dilakukan secara benar, penyampaian informasi hasil yang tidak tepat, keselamatan kesehatan kerja dan pasien safety. Selain terdapat permasalahan dalam pelayanan laboratorium medik, terdapat juga permasalahan terkait profesi ahli teknologi laboratorium medik, seperti contohnya melakukan pekerjaan laboratorium medik tidak sesuai dengan kompetensinya, melakukan pekerjaan tanpa surat izin atau STR dan SIP, bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, tidak melakukan informed consent dengan semestinya, tidak mengikuti prosedur operasional standar atau standar pelayanan minimal yang jelas, tidak membuat dan menyimpan catatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu dan lain-lain seperti pada slide. Nah, kita sudah membahas mengenai apa itu ahli teknologi laboratorium medik, bagaimana kode etiknya, bagaimana perundang-undangannya, bagaimana apa sih masalah yang dapat terjadi pada profesi ahli teknologi laboratorium medik. Lalu, bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara seorang ahli teknologi laboratorium tersebut bertanggung jawab jika terdapat kesalahan. Pertanggungjawaban hukum ahli teknologi laboratorium medik dapat dibedakan berdasarkan bidang hukum itu sendiri, yaitu seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Dari hasil penelitian ilmiah, Yanuar Amin pada tahun 2017 menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum ATLM dapat dikaji dengan berpedoman pada asas lex specialis derogat legi generali, yang mengandung bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum.
Pertanggungjawaban hukum ATLM menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Kemenkes. Pertanggungjawaban dari segi hukum perdata oleh ATLM yaitu apabila ATLM yang melakukan praktik pelayanan kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan didasarkan ketentuan pasal 1367 KUHP Perdata yang menyebutkan sebagai berikut, yang berbunyi seperti, dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan pasal 1367 KUHP Perdata mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Pada pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu juga ada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menentukan sebagai berikut, seperti pada slide. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban dari segi hukum pidana oleh ATLM. Ahli teknologi laboratorium medik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari adanya peraturan yang harus diikuti oleh ATLM berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Secara eksplisit tersirat dalam bahwa tenaga kesehatan harus menyelenggarakan kesehatan atau melakukan kegiatan kesehatan dengan sesuai bidang keahliannya dan wewenang tenaga kesehatan yang bersangkutan. Pelayanan kesehatan juga harus terselenggara dengan perizinan yang sudah diatur dalam undang-undang. Lalu ada juga pasal 84 sampai pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yaitu memberikan batasan tentang pertanggungjawaban hukum pidana dengan adanya penindakan pidana oleh tenaga kesehatan dalam membuka praktik pelayanan kesehatan tanpa adanya surat STR dan SIP. Lalu yang ketiga, pertanggungjawaban dari segi hukum administrasi, yaitu dari sudut kewenangan, yaitu adanya kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan yang dinyatakan bahwa terdapat tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis, pencabutan izin sementara atau izin tetap. Yang keempat, pelanggaran dan sanksi praktik ahli teknologi laboratorium medik menurut Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin pelanggaran praktik ahli teknologi laboratorium medik, yaitu ATLM yang melakukan pelanggaran praktik akan dikenai sanksi. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan SIP ATLM. Yang dapat memberikan sanksi adalah menteri, gubernur, bupati atau wali kota, kepala dinas kesehatan provinsi, dan atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang kelima adalah sanksi bagi ATLM yang berpraktik tidak mempunyai STR TLM dan SIP TLM menurut Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin pelanggaran praktik ahli teknologi laboratorium medik, yaitu Bupati atau wali kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota dapat memberikan atau mengusulkan rekomendasi pencabutan STR TLM kepada ketua Konsil Tenaga Kesehatan terhadap ATLM yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik tanpa mempunyai SIP ATLM. Lalu, gubernur atau bupati atau wali kota dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan ATLM yang tidak mempunyai SIP ATLM.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah ahli teknologi laboratorium medik merupakan salah satu profesi yang harus mempunyai keahlian dan keterampilan serta mempunyai STR dan SIP untuk melakukan praktiknya. Jika tidak mempunyai hal tersebut, maka orang tersebut atau ahli atau ATLM tersebut akan dikenakan sanksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu sanksi berupa teguran secara lisan ataupun pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan. Di setiap profesi kesehatan ataupun profesi apapun pasti mempunyai kode etiknya tersendiri, yaitu kode etik sebagai dasar atau landasan hukum agar profesi tersebut dijalankan sesuai dengan asas yang ada seperti terdapat pada peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Permasalahan-permasalahan yang ada pada profesi ahli teknologi laboratorium gizi yaitu permasalahan pada pelayanannya dan pada profesinya. Pada pelayanannya itu merupakan sarana dan prasarana, apakah sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi kriteria untuk dilakukannya pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pada masalah profesi, yaitu setiap ATLM harus mempunyai STR dan SIP untuk melakukan praktik kerjanya dan harus disesuaikan dengan kompetensinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, mohon diberikan di kolom komentar. Terima kasih.